Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita pada pagi subuh yang berbahagia ini bisa berhadir bersama-sama pada kegiatan subuh education. Salawat dan salam tidak hentinya kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membawa kita kepada nikmatnya Islam. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Syah Kuala, para wakil rektor di lingkungan Universitas Syah Kuala, kemudian juga Ketua Badan Kemakmuran Masjid Jami Universitas Syah Kuala, para ustadz, narasumber, dan pemateri subuh education yang kami banggakan dan yang kami cintai, adik-adik mahasiswa semua yang dirahmati Allah yang telah berhadir pada kegiatan ini. Subuh education merupakan salah satu program unit pengembangan program pendampingan mata kuliah agama Islam atau UP3AI pada Universitas Syah Kuala yang dilaksanakan bagi mahasiswa baru sebagai program akademik prasyarat mata kuliah pendidikan agama Islam. Subuh education kali ini tentu tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Biasanya setiap mahasiswa dari fakultas yang sudah terjadwal akan mengikuti secara langsung. Namun untuk tahun ini kegiatan subuh education akan lebih berbeda lagi karena untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, maka panitia subuh education melaksanakan subuh education ini via online, di mana para pemateri terlebih dahulu syuting dan rekaman, kemudian video yang telah diedit baru diupload di akun resmi YouTube UP3AI Universitas Syah Kuala. Pemateri subuh education berasal dari internal kampus Universitas Syah Kuala yang memiliki keilmuan agama yang sudah diakui dan juga merupakan dosen staf dalam lingkungan kampus Universitas Syah Kuala. Kita lihat bersama di antaranya pemateri atau narasumber pada subuh education itu adalah seperti Dr. Ilham Maulana, wakil dekan 3 Fakultas MIPA, kemudian ada Prof. Muslim Ibrahim, wakil dekan 1 Fakultas Kedokteran Hewan. Ada juga Prof. Mustanil, beliau adalah Ketua Badan Kemakmuran Masjid Jami Kampus USK dan juga Guru Besar Fakultas MIPA. Kemudian juga ada Dr. Ihsan, Dr. Rahmat Fadil, ada Pak Anjus, ada Pak Ustadz Fatur Rahmi yang juga sebagai Ketua Umum UP3AI Universitas Syah Kuala. Panitia meminta dan mewajibkan para peserta mahasiswa yang mengikuti program pembinaan karakter ini untuk menonton video tersebut dan membuat resume yang akan dikumpulkan ke mentor kelompok untuk dievaluasi dan diberikan penilaian. Sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni Universitas Syah Kuala, kami melihat kegiatan ini bernilai sangat positif sejalan dengan visi misi kampus Universitas Syah Kuala membentuk mahasiswa Universitas Syah Kuala menjadi mahasiswa yang berkarakter Islami, memiliki pemahaman keislaman yang benar dan menjadi tauladan bagi masyarakat. Harapan kami kepada para mahasiswa Universitas Syah Kuala untuk bisa mengikuti acara ini dengan baik, benar, sesuai dengan bimbingan dan arahan dari panitia, mentor, dan pengurus UP3AI Universitas Syah Kuala. Kita berdoa mudah-mudahan kegiatan subuh education berjalan dengan baik, lancar, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Malikul Haqqul Mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kepada kita Al-Quran sebagai petunjuk dan Rasulullah SAW sebagai baik contoh teladan yang mulia. Tidak ada pemimpin yang sangat disiplin melainkan beliau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling baik memberikan contoh disiplin. Tidak ada tokoh yang tidak pernah menokoh, melainkan hanya ada pada Rasulullah yang lahir di bulan Rabiul Awal, jenderal yang menjadi penerang, pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Beliau memberikan kepada kita contoh yang paling terbaik, mengajarkan kepada kita Islam yang menjadi bayan, yang menjadi cahaya di atas cahaya, sehingga siapapun yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti Islam, pastilah hidupnya berada dalam kebenaran dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang bagaimana Al-Islam ini, agama ini, bersama dengan para pembawa risalahnya, yakni Nabiullah Muhammad SAW, yang telah memberikan para sahabat tausiah kehidupan, memberikan kepada mereka contoh, yang contoh itu ditiru, diikuti para tabi'in. Lalu kemudian sampailah kepada para ulama salafus saleh, kemudian sampai kepada kita di akhir zaman ini. Satu di antara gambaran Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kalimah thayyibah, kalimat-kalimat ini disampaikan Rasulullah SAW untuk membentuk keimanan, untuk membentuk akidah. Allah menggambarkan dengan kalimatun thayyibah. Sebagian ulama menyebutkan dengan kalimat tauhid, kalimah yang mengajak orang, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi dasar dari keyakinan dan keimanan kepada Islam. Seseorang yang berpegang teguh kepada kalimah ini, kepada ajaran Rasulullah ini, Al-Quran dan sunnah-sunnahnya,
Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-24 dengan permisalan pohon yang kokoh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan. Apakah kamu tidak memperhatikan daraballahu masalan, bagaimana Allah Ta'ala memberikan perumpamaan? Kalimatan thayyibah, kalimat yang baik itu, keyakinan yang kokoh itu, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, asluha thabitu wa far'uha fis sama, akarnya menghujam kokoh ke bumi, akan tetapi cabangnya menjulang tinggi jauh ke langit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, aqidah, keimanan, keyakinan kita kepada kebenaran Islam, kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, yang kita yakini sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik perkataan yang mengarahkan kita kepada ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang akan menurunkan keberkahan dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakatun minas sama'i wal ard, yang barakah itu akan keluar dari langit dan dari bumi. Itulah ajaran Islam ini, yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Keyakinan kita kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keyakinan yang terbaik itu, kekuatannya itu diibaratkan seperti akar pohon yang baik, yang punya akar yang menghujam ke bumi, kemudian dahan, cabang, ranting-rantingnya menjulang tinggi jauh ke langit. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kalau dalam perspektif ilmu sains kita akan lihat perumpamaan pohon yang biasanya disebut dengan dikotil, itu punya akar tunggang. Akarnya itu akan menghujam jauh ke bumi. Pohonnya akan besar, tinggi, cabangnya akan jauh menjulang, buahnya sangat lebat. Kemudian daunnya pun demikian. Orang yang punya keyakinan, keimanan yang bagus, yang baik, itu ciri khas pertamanya, itu harus asluha sabit, akarnya kuat dan kokoh ke bawah. Wa far'uha fis sama, rantingnya, dahatnya, cabangnya mengangkasa sampai ke langit. Orang mukmin yang bagus, orang mukmin yang baik, pengibaratannya itu, kalau mereka punya keyakinan yang benar, itu harus punya pemahaman, punya kekuatan akidah, keimanan yang kuat, yang berdasar. Kalau sudah kuat akarnya ini, maka insya Allah batangnya akan tumbuh dengan
sangat baik. Serapannya terhadap sumber makanan, air mineral, itu akan menghasilkan mineral-mineral yang bisa menumbuhkan daun yang besar, daun yang banyak, buah-buah yang lebat, pohon yang kokoh. Inilah perumpamaan orang-orang yang berpegang teguh kepada kalimah thayyibah, keimanan, keyakinan kepada al-Islam, kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada istilah lain yang kita perhatikan saat sekarang ini dengan sebutan radik atau radikal. Akan tetapi disayangkan sekali ya, kalimat radikal ini hampir kebanyakan diartikan dengan makna negatif. Radikalisme. Kalau sudah ada berita-berita orang yang menteror orang lain, yang mengatasnamakan Islam, dibilang radikal. Kalau ada kira-kira tampilan seperti orang berjenggot, pakaiannya berjubah, punya sorban, dibilang radikal. Ini stigma yang sangat bertentangan dengan makna radikal yang kita pahami sebenarnya. Harusnya kalau dia radikal, itu pemahamannya betul-betul mantap. Nabi yang paling paham dengan Islam, justru kata Allah, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau Muhammad melainkan jadi rahmat bagi sekalian alam. Nabi itu raufum rahim, bersifat rauf rahim. Rahimun bil mu'minin, beliau kasih sayang dengan manusia, dengan binatang, dengan alam semesta. Nabi itu luar biasa profil Nabi itu. Bahkan dengan musuhnya sendiri Nabi sangat-sangat baik. Da'sur, ya, Da'sur itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam posisi beliau dikejar-kejar oleh para tokoh Quraisy, ingin dibunuh karena beliau menyebarkan Islam, sampai turun perintah agar para sahabat hijrah ke Madinah. Ya, kemudian diumumkan hadiah, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan diberikan hadiah yang besar. Maka Da'sur termasuk orang yang memburu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'sur ngejar Nabi itu ketika Nabi ya, dalam posisi dikejar-kejar sama kafir Quraisy. Ya, Da'sur ini coba untuk mengejar Nabi, menangkap Rasulullah hidup-hidup. Dia bawa pedang. Tapi biiznillah ketika Da'sur mendekati Rasulullah SAW, pedangnya jatuh, dia terjatuh. Pedang yang sebenarnya harus membunuh Rasulullah SAW di tangan Da'sur jatuh. Dia tersungkur di hadapan Rasulullah, pedangnya jatuh. Nabi tahu, Rasulullah tahu kalau Da'sur ingin membunuh Nabi, ingin menangkap Nabi. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengambil pedangnya Da'sur, ya, kemudian menasihati kepada Da'sur agar Da'sur hati-hati, dipulangkan pedangnya. Ini Rasul, ya, yang udah tahu ada musuh ingin bunuh beliau, ingin nangkap beliau. Harusnya Nabi bisa ambil pedangnya, balas ini bunuh Da'sur. Tapi dipulangin pedangnya. Kepada Da'sur, suruh hati-hati.
betul-betul Nabi amalkan Al-Quran. Ya, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan, idfa' billati hiya ahsan. Suruh balas keburukan dengan kebaikan, sangat susah sekali. Dan ketika para sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, ya Aisyah, seperti apa akhlaknya Rasulullah? Beliau katakan, akhlakuhul Quran. Akhlak Nabi itu ya seperti Al-Quran itu. Nabi itu ibarat Al-Quran yang berjalan. Ini contoh orang yang membawa ajaran Islam ini yang sangat kokoh keyakinannya pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhasilnya membentuk karakter yang luar biasa. Karakter rahmatan lil alamin. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika mereka meyakini Islam, maka lahirlah kelembutan. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar sebelum masuk dalam Islam terkenal preman pasar Ukas. Tidak ada orang yang berani menentang Umar, saking luar biasanya Umar itu premannya. Dan kisah masuknya Umar ke dalam Islam itu karena apa? Ingin ngejar Nabi, ingin menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Dia buat pengumuman, nanya dia mana Muhammad, dia tantang Rasulullah SAW. Nabi balas dengan doa. Nabi doakan agar Umar mendapatkan hidayah. Apa yang terjadi? Ketika Umar hendak mencari Rasulullah SAW, menantang Rasulullah karena membawa Islam, maka orang-orang Quraisy mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, bagaimana engkau menantang Muhammad sementara adikmu Fatimah sudah masuk Islam? Maka mendidih darah Umar bin Khattab. Dia datangi Fatimah di rumahnya, dia dobrak pintunya, dia masuk. Ketika itu Fatimah adiknya Umar sedang tadarus Al-Quran, talaki, ada halaqah dengan suami dan sahabat Rasulullah SAW. Dia rampas itu lembaran mushaf Quran, ada lembaran Al-Quran, suhuf itu di tangannya Fatimah. Dia tampar wajah Fatimah sampai mengeluarkan darah. Dia paksa untuk mengetahui apa yang ada di tangannya. Walaupun ketika itu Fatimah menyembunyikan mushaf itu, dia paksa, dia ambil, setelah disembunyikan oleh Fatimah, mushaf lembaran Quran ini dia ambil. Dilarang oleh Fatimah. Dia tampar Fatimah sampai mengeluarkan darah. Menangislah Fatimah adiknya Umar bin Khattab. Ini saking kasarnya Umar ini. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia baca ini mushaf suhuf yang dia rampas dari Fatimah ini, dia membaca surat Toha. Allah menjadikan hatinya lembut. Lalu kemudian dia mendapatkan hidayah, dia masuk ke dalam Islam. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, marahimahkumullah, dan dia saat Rasulullah wafat digantikan sama Abu Bakar, kemudian beliau menggantikan Abu Bakar. Apa yang terjadi? Umar yang kokoh luar biasa hebatnya itu berubah menjadi lembut luar biasa. Setiap malam beliau keliling kota Madinah mencari siapa di antara kaum muslimin yang kekurangan. Sampai-sampai tercatat dalam sirah sahabat kalau beliau membawa gandum di atas pundaknya untuk diantarkan ke rumah para fuqara wal masakin. Dan masih di masa Umar bin Khattab, ketika Amr bin As jadi gubernur di Mesir, beliau sempat menyerobot tanah orang Yahudi untuk perluasan masjid.
Sang Yahudi mendengar kalau pemimpin orang Islam itu Umar bin Khattab sangat adil. Rahimakumullah. Apa yang terjadi? Sampailah Yahudi kepada Umar bin Khattab, dilaporkan bagaimana Amr bin As menyerobot tanahnya untuk kepentingan pengembangan masjid. Apa kata Umar? Umar bin Khattab mengambil tulang, diambil pedang, dia gariskan di atas tulang ini. Disampaikan kepada sang Yahudi ini, bawa ini, sampaikan kepada Amr bin As dari Umar bin Khattab. Singkat cerita, Yahudi menjumpai Amr bin As, gubernur Mesir ketika itu. Diserahkan ini tulang yang digoreskan oleh Umar dengan pedangnya. Kata sang Yahudi, wahai gubernur Amr bin As, saya sudah jumpa dengan Umar bin Khattab. Saya laporkan semua kisah tentang tanah saja yang kau serobot untuk perluasan masjid, dan beliau menyerahkan ini kepadamu. Ketika Amr bin As pegang ini tulang, dia lihat garis lurus, langsung dia gemetar dan menangis. Sehingga sang Yahudi berheran. Dia tanya, wahai gubernur Amr bin As, kenapa engkau menangis? Kata Amr bin As, sungguh Khalifah Umar bin Khattab berpesan kepadaku, wahai Amr bin As, hendaklah engkau berlaku adil, lurus seperti garis tulang ini. Ingatlah engkau akan mati seperti tulang ini. Engkau akan jadi tulang, engkau akan mati. Maka hendaklah engkau berlaku lurus seperti garis yang aku buat ini. Kalau enggak, aku akan luruskan kamu dengan pedangku. Jemaah rahimakumullah. Amr bin As, sahabat yang juga dididik oleh Rasulullah SAW. Begitu dia ingatkan, yang tadinya dia dengan semena-mena menyerobot harta orang lain, diingatkan sama Umar bin Khattab, diingatkan hanya dengan sepotong tulang, langsung sadar. Allah, ini karakter kita orang Muslim harusnya. Semakin radikal, semakin rahmatan lil alamin. Semakin mudah memahami orang lain, semakin berbuat adil, bukan semena-mena, bukan mau menang sendiri, bukan merasa paling hebat. Yang benar sama saya, sama orang semua salah. Yang betul kelompok saya, kelompok orang semua salah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan-jangan kita ini Islam tinggal kulit saja, tapi makna Islam yang hakiki jauh dari kita. Nabi ingatkan kita, nanti di akhir zaman akan ada orang seperti itu. Kata Rasulullah, di akhir zaman ada orang yang sholatnya, yang ibadahnya, yang pengetahuan jauh lebih bagus daripada kalian, tapi pemahamannya cuman sebatas tenggorokannya saja, tak sampai kemari. Bagi orang ini, kata Rasulullah, sholat kalian nggak ada apa-apanya, Islam kalian tidak ada apa-apanya. Sebentar-sebentar si fulan kafir, si fulan salah, si ini ahlu neraka. Tidak ada yang betul. Yang betul cuma dia saja dengan kelompoknya. Hati-hati.
Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi untuk menjadi rahmat sekalian alam. Allah menghadirkan Islam untuk mengembalikan hakikat kesesatan itu kepada kebenaran dan keadilan dan kelembutan. Marilah kita senantiasa introspeksi diri. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kita ini ya dijadikan oleh Allah ya umat yang pertengahan. Agama ini agama yang pertengahan. Agama yang bisa menselaraskan di antara keyakinan, keimanan kepada Allah, hablum minallah wa hablum minan nas, dan hubungan dengan manusia, dengan alam semesta. Inilah Islam yang sebenarnya. Semakin hadir dalam hati kita, semakin kita berada di tengah masyarakat, semakin menghasilkan kebaikan-kebaikan dan keharuman-keharuman. Tapi tidak mencampur adukkan akidah tauhid kepada Allah dengan akidah yang tidak jelas. Hati akidah tetap mentauhidkan Allah, tapi amal perbuatan kita itu rahmat bagi sekalian alam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan ini. Tausiah bagi diri kami dan seluruh sekalian para pemirsa. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.